langsung saja dimulai diskusi online pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini KC Ibnu Kecamatan Nasari bisa mengadakan diskusi bareng rekan Feral Farhan ya. Rekan Feral Farhan Ibnu Ahmad SHI, mahasiswa S2 beasiswa Kemenpora RI. Mas Fair adalah sosok yang luar biasa ya. Sebelumnya pernah berkader di IPNU itu berarti dari bawah Mas Fair ya. Dari mungkin komisariat, KC, cabang, bahkan PW sampai juga ke pimpinan pusat. Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin dipersilakan kepada Mas Ferry untuk memperkenalkan lah. Barangkali karena ini kan live-nya kan menggunakan akun PAC ya. Barangkali dari rekan kita PAC Kecamatan Nasari mungkin agak masih asing gitu dengan sosok Mas Ferry gitu. Mungkin Mas Ferry bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Mas Ferry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan para rekan-rekan kita PAC IPNU dan IPPNU ini ya caranya ya. Iya. Dan IPPNU Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang alhamdulillah pada malam hari ini menyelenggarakan apa ini tajuknya, ngobrol asik apa diskusi online apa ini namanya? Diskusi online, temanya berorganisasi masa kini. Oke, berdiskusi online untuk mengisi kegiatan yang ada di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Wanasari. Alhamdulillah saya masih berkesempatan bersilaturahmi via daring ya, via online malam hari ini dengan rekan-rekan kita PAC IPNU IPPNU Kecamatan Wanasari. Dan mohon maaf sebelumnya karena mungkin telat, tadi ada trouble sinyal karena pas kebetulan saya lagi pulang ke rumah ini, jadi kirain sinyalnya bisa lancar di sini, ternyata trouble ya kan. Tapi alhamdulillah setelah cari tempat yang paling nyaman kayaknya lah, yang paling pas untuk bisa diskusi online pada malam hari ini. Ya. Tapi kalau mudah-mudahan lancar ke depan 1 jam ini ya, sinyalnya enggak lancar, bisa kita diskusi online dari awal sampai akhir. Ya, perkenalkan saya Feral Farhan Ibnu Ahmad, biasa dipanggil Ferry ya, asli Brebes, dari Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, yang alhamdulillah juga salah satu kader lah, orang yang berkesempatan berkhidmat di IPNU ya, pernah berawal dari sejak tahun 2008 lah, saya 2008 berkhidmat di IPNU. Sampai saat ini alhamdulillah masih berkhidmat di IPNU di pimpinan pusat. Sebelumnya saya jadi sekretaris PAC IPNU Kecamatan Songgom, terus ketua PAC Songgom, ketua PC IPNU Brebes, lalu di ketua PW IPNU Jawa Tengah 2016-2019, kemarin komisioner bulan Desember kemarin. Saat ini diamanati oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Rekan Aswandi Jailani di Ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya, kalau bicara IPNU di Brebes insya Allah ya banyak pahamnya lah ya kan. Iya, karena 1,5 tahun lah saya menjabat ketua IPNU, karena tahunnya itu jadi Mas itu pilih jadi ketua PW kan waktu itu. Ya mungkin itu cukup perkenalannya.
Semoga teman-teman, rekan-rekan ini semua, ya. Halo, suaranya jelas ya? Iya, masih jelas. Berarti Mas Ferry itu berhikmah di IPNU itu sangat halo? lama sekali ya. Halo ya, masuk Mas Ferry. Suara saya kedengeran Mas Ferry? Mudah-mudahan semuanya sehat, udah Iya. bisa melaksanakan. Iya Mas Ferry, berarti Mas Ferry itu sudah lama sekali ya bergabung di IPNU dan IPNU. Nah, terkait tema kita kan berorganisasi masa kini gitu. Mungkin apa ya, perbedaan ya, dinamika permasalahan mungkin yang bisa dianalisa oleh Mas Ferry dari ketika Mas Ferry bergabung di awal organisasi hingga saat ini tuh apa gitu loh Mas Ferry. Halo Mas Ferry. Kok agak putus ya ini? Halo, cek Mas Ferry. Mas Ferry, apakah masih tersambung? Oh, nampaknya ada kendala teknis ya terkait jaringan. Mas Ferry gimana Mas Ferry? Masih tersambung? Baik, lanjut yuk langsung. Oke, langsung ya. Jadi gini, terkait tema kita mengenai organisasi masa kini gitu. Menurut analisa Mas Ferry gitu ya, dinamika organisasi setiap saat kan pasti kan mengalami perubahan ya Mas Ferry ya. Dan dari dulu nggak sekarang pasti ada perubahan. Dan menurut Mas Ferry itu perubahan di organisasi di setiap era itu perbedaannya seperti apa gitu loh Mas Ferry? Oke, menurut saya sih seperti ini ya. Kalau bicara berorganisasi masa kini, zaman saya dengan zaman sampean nggak terlalu panjang lah jaraknya ya kan. Saya nggak begitu tua banget kok insya Allah. Ya masih muda kayaknya sih. Cuma emang ada beberapa tahun ini memang zaman sangat berubah dengan cepat ya kan. Berubah dengan cepat, sangat era disrupsi ini, era digital yang semakin tahun semakin canggih, tiap hari semakin berkembang kemajuan teknologinya. Ini memang beda. Dulu zaman saya masih PAC lah, ini bicara masa PAC. PAC saya itu masih umumnya SMS ya waktu itu ya, SMS. Yeah. WhatsApp juga belum tenar kayaknya Pak. Zaman saya PAC itu belum ada. WhatsApp udah, cuma di kalangan kita masih belum tenar, belum populer WhatsApp. Masih SMS ya. HP Android juga hanya orang-orang kaya aja waktu itu yang punya. Jadi kita semakin pada saat itu melaksanakan organisasi ya dengan zamannya seperti itu. Kita waktu itu undangan juga masih konvensional, muter-muter ya kan, ke teman-teman, nyebarin undangan dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah enggak. Di tengah COVID-19 ini aja kita yang dianjurkan untuk berdiam diri di rumah, kita masih bisa kan bertatap muka seperti ini, saling bersilaturahmi. Ini kan zaman saya PAC nggak ada kayak gini ya kan, nggak ada seperti ini. Nah inilah yang teman-teman sekalian harus disikapi oleh teman-teman rekan-rekan kita IPNU IPPNU khususnya di Kecamatan Wanasari, bahwa kita harus ikut perkembangan zaman dalam mengaktualisasikan kehidupan berorganisasi kita. Itu yang paling penting. Iya. Kalau memang ya kalau kita bicara berorganisasi saat ini memang mengalami perubahan pergerakan yang ada di organisasi. Tidak hanya di IPNU lah menurut saya, tapi semua organisasi itu mengalami sebuah awalnya mengalami kebimbangan dalam melakukan gerakannya. Ya. Dulu waktu tahun 90-an, Mas, yang namanya ketua organisasi, pengurus organisasi itu seksi banget. Ya. Keren.
Jadi cewek itu punya pacar seorang ketua organisasi itu bangga banget. Ya, bangga. Sekarang udah enggak. Sekarang anak-anak SMA sekarang ya, anak-anak SMA, anak-anak milenial yang hidup lahir di atas tahun 2000-an lah. Itu biasa aja melihat teman-teman seorang organisatoris itu bukan hal yang wah lagi rasanya kayak gitu. Bukan hal yang Wih, wah ini lagi. Mas. Iya. Apa mungkin karena ada degradasi yang namanya apa ya? Semacam minat gitu ya. Iya, Iya. artinya gini, minat dan cara pandang anak-anak milenial sekarang ini beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Ya, sekarang anak-anak melakukan sesuatu itu dia berpikir saya dapat apa di organisasi tersebut, kayak gitu. Ya, berarti Dapat cenderung ke arah pragmatis ya Mas Ferry ya. bukan pragmatis. Sekali lagi ini mau saya luruskan. Saya Ya, dapat siap. apanya itu bukan berupa finansial, uang atau apa enggak. Tapi saya dapat manfaat apa dalam melakukan itu, kayak gitu loh. Itu, ya kan. Apa dia merasa senang, apa dia merasa kepuasan dirinya itu tercukupi, atau dia mendapatkan ilmu, atau dia mendapatkan jaringan dan lain sebagainya, kayak gitu Mas. Itu Iya, iya. anak-anak cenderung sekarang. Karena begini, anak-anak sekarang itu milenial, ya. Kita bicara milenial lah, bicara milenial yang saya kategorikan lah ya, yang lahirnya itu tahun 2000 ke atas ya. 2000 ke atas. Sampai tahun Oke, berapa, Mas. Mas? Saya kebetulan lahir 1 tahun di bawahnya Mas Ferry, 1999. Oh, 99. Iya, Iya, aku emang 98 aku lahir ya. ya jadi gini maaf tak potong dulu Mas Ferry ya. Jadi kan terkait Gimana? tadi mengenai apa ya dinamika permasalahan ya. Kalau organisasi zaman dulu permasalahan itu lebih cenderung ke arah komunikasi Mas Ferry ya. Tapi Ya, nyatanya di saat seperti ini, di saat kemajuan teknologi pun terkadang teman-teman rekan dari rekan kita dari ranting pun mengalami yang namanya susah dalam hal komunikasi. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali Mas Ferry ya. Di era ya, seperti ini malah mereka susah untuk berkomunikasi. Nah, mungkin gini, banyak pertanyaan dari rekan kita staf ranting mengatakan bahwasanya gini, caranya gimana sih Mas Ferry mungkin untuk menjalin komunikasi dan supaya komunikasi itu tetap stabil gitu loh, berjalan gitu loh. Itu caranya itu seperti apa gitu? Mungkin ada tips-tips tersendiri dari Mas Ferry gitu loh. oke. Menurut saya seperti ini, Mas. Komunikasi yang dijalin antar pengurus organisasi, antar anggota, antar kader, itu tidak hanya dilakukan komunikasi secara organisatoris saja menurut saya. Iya. Kalau kita hanya melakukan komunikasi secara organisasi, yaitu akan selalu dibatasi dengan aturan-aturan organisasi, maksudnya gitu. Nah, yang lebih efektif, lebih baik itu adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi antar personal, ya kan, antar personal pimpinan organisasi dengan anggota-anggota yang lainnya. Kalau masalah digital dan lain sebagainya itu hanya media sih, Mas. Iya. Media kan. Medianya kita lebih dipermudah kayak gitu. Bedanya sekarang lebih dipermudah, dulu itu lebih sulit kayak gitu. Dan komunikasinya itu, tips-tipsnya itu jadikan organisasi ini sebagai rumah, ya kan. Rumah itu kalau kita di rumah itu ada apa aja lah. Kita bisa berteduh, kita bisa berlindung diri, kita bisa saling kita saling bertemu dengan saudara, sanak saudara, itulah rumah. Kalau kita menganggap organisasi ini sebagai rumah kita, ini adalah sebuah kebutuhan jadinya. Kayak gitu. Nah, yang paling penting begini, Mas. Saya tadi belum selesai menyampaikan Siap. uraian saya. Sekarang, yang namanya organisasi itu, Mas, lebih cenderung, lebih diminati organisasi yang berbentuk komunitas. Nah, itu loh. Komunitas itu sekarang lebih digandrungi oleh anak-anak muda. Contoh, komunitas motor, ya kan, komunitas pemain game online misalkan, ya kan, PUBG dan lain sebagainya, ya kan.
komunitas pecinta alam, naik gunung dan lain sebagainya. Itu lebih lebih digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, Mas. Padahal kalau melihat instrumen organisasi yang paling lengkap ya organisasi-organisasi yang memang sudah ada PDPRT-nya ya kan. Ada aturannya, ada strukturnya ya kan, ada anggotanya. Itu kan kita kan lengkap. Organisasi-organisasi yang kayak seperti kita ini kan lebih lengkap. Loh, mereka itu lebih hanya sekedar senang-senang. Ya kan? Mereka minatnya apa, ya. Mereka senangnya apa, di situ ada komunitas. Nah, dengan kondisi yang dan itu tidak bisa kita salahkan kondisinya, Mas. Berarti apa karena ini Ibnunya emang apa misalkan organisasinya udah nggak menarik lagi atau gimana? Bukan, karena emang kondisinya memang seperti itu. Apa namanya dinamika yang ada pada milenial sekarang ya seperti itu. Ya, anak milenial itu cenderung tidak mau diatur, ya kan? Dia ingin mengeksplorasi dirinya lebih luas lagi, kayak gitu. Kalau Anda mungkin teman-teman semuanya baca buku yang judulnya The Millennial Kills, ya. Millennial Kills itu kalau di bahasa Indonesia kan milenial membunuh. Artinya milenial itu membunuh segala sisi bidang, Mas. Ya kan? Sekarang anak-anak milenial itu nggak mau hal-hal yang ribet. Kerja juga pengennya dia kerjanya seenaknya saya, tapi yang penting kerjaannya selesai. Maksudnya kayak gitu. Begitu juga berorganisasi. Anda itu coba lihat sekarang kalau ke mall, ya, ke pasar swalayan, ke mall lah, tempat-tempat itu mall. Coba lihat, lebih banyak mana anak nongkrong sama anak belanja? Yang pastinya nongkrong lah. Anak nongkrong, Mas. Anak nongkrong. Dia karena di mall sekarang yang tempat nongkrong, bukan tempat belanja. Mereka bisa belanja lewatnya via online. Mereka itu bisa belanja beli apapun via aplikasi e-commerce dan lain sebagainya. Ya. Itu secara pola kehidupannya saja sudah beda, ya kan? Secara pola saja sudah beda. Lah, ini yang harus kita sebagai Ibnu, sebagai organisasi yang sudah 64 tahun ya kan, Mas? 64 tahun ini ibarat kalau manusia itu ya udah pensiun lah jadi PNS, ya kan? Ya udah. Jadi pensiun. Senior sudah banyak instrumennya sudah banyak, anggotanya sudah tersebar kemana-mana. Secara pengalaman pahit manis juga sudah mengalami, Ibnu sudah mengalami, ya kan? Mulai dari zaman nggak enak sampai zaman enak itu Ibnu sudah mengalami. Nah, ini yang harus kita sikapi. Kita harus mampu bertransformasi untuk menjadi organisasi yang memang dibutuhkan oleh anak-anak milenial sekarang. Kayak gitu. Kita kan organisasi berbasis ideologi ya, Mas ya. Iya, betul. Berbasis ideologi. Ideologi kita apa ya? Ideologi kita ya ideologi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah hal yang penting. Tapi saya flashback lagi tadi yang disampaikan saya bahwa organisasi komunitas itu kan nggak punya basis ideologi, betul kan? Nggak punya mereka ideologinya itu apa, ya. Mereka hanya senang-senang, ya. Mereka hanya, halo, bisa didengar? Bisa kedengaran, Mas. Tapi ini kok videonya hilang ya? Gambar visualnya hilang gitu. Halo Mas Ferry, masih tersambung? Halo? Halo Mas Ferry? Nampaknya ada terkendala masalah jaringan ya. Halo Mas Ferry? Apa masih tersambung? Mas Ferry? Sebentar ya rekan-rekan kita mohon bersabar terlebih dahulu. Karena mungkin ada kendala soal jaringan lah. Jadi tadi kan Mas Ferry banyak menyampaikan kan mengenai yang namanya
apa ya, permasalahan dinamika organisasi dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Dan memang kalau dari sekarang itu apa ya, cenderung itu memang benar apa yang disampaikan Mas Ferry, banyak komunitas-komunitas, mungkin ya banyak komunitas sepeda ontel, komunitas game dan sebagainya. Dan seharusnya di PPNU pun mampu mewadahi komunitas-komunitas tersebut gitu loh. Halo Mas Ferry, masih tersambung? Ya misal gitu, ada yang hobi bermain game, PS dan sebagainya gitu kan. Ya kita bisa lah mewadahi mereka lah. Mungkin sesekali kita mengajak mereka untuk bermain game tersebut, atau mungkin yang namanya di organisasi kan mungkin mereka bisa apa namanya mungkin bertemu gitu, mungkin ada yang kebetulan hobinya sama kan, kenapa tidak gitu loh, yang hobinya sama itu ya bareng gitu loh, misalnya ada yang suka main PS, bareng main PS di situ kan nggak masalah gitu. Jadi pandangan organisasi itu harus luas gitu. Halo Mas Ferry, namanya itu terkendala teknis sama Mas Ferry ya. Nanti mungkin dari tim teknisi akan apa ya, membetulkan ya terkait kendala teknis seperti ini. Mohon sekali lagi rekan dan kita bersabar dan tetap stay ya nonton video ini, karena masih lama gitu diskusi online kita. Pastinya banyak ilmu yang bisa dipetik oleh rekan-rekan kita sekalian gitu. Dan mungkin sebelumnya barangkali ada rekan-rekan kita yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di kolom komentar Facebook PAC Ibnu IPPNU bersama Rahman Nasari. Silakan ajukan pertanyaan saja. Ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir. Nanti kita dari pihak panitia mungkin yang pertanyaannya bagus gitu, ada semacam reward gitu loh. Halo Mas Ferry. Masih tersambung? Halo? Ya, halo Mas Ferry. Suara saya jelas Mas Ferry? Jelas. Iya, ini. Ya anggap aja tadi iklan. Anggap aja iklan tadi. Iya betul, anggap iklan. Ya mungkin ya dilanjut lagi Mas Ferry. Jadi gini Mas Ferry ya, berarti kan yang namanya komunitas itu kan cenderung apa ya, semacam nanti semacam naik turun gitu loh minatnya gitu loh Mas Ferry. Ketika di komunitas kan mungkin sekarang semacam musiman gitu Mas Ferry ya. Mungkin kalau di komunitas kan mungkin sekarang lagi hobi main sepeda ontel, kan belum tahu tahun kedepannya mungkin hobinya apa gitu. Nah, apakah bisa gitu Mas Ferry, organisasi kita Ibnu itu mewadahi mereka gitu loh. Barangkali ketika mereka bergabung di organisasi Ibnu maupun IPPNU, bertemu dengan sahabat ataupun kawan yang kebetulan satu hobi gitu loh Mas Ferry. Mas Ferry masih tersambung? Halo Mas Ferry. Sinyalnya. Mungkin karena lagi banyak di rumah aja gitu, jadi banyak mengakses internet, jadi seperti ini mungkin. Halo Mas Ferry. Barangkali ada pertanyaan. Monggo rekan darah kita silakan, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Halo Mas Ferry. Ya, halo. Lanjut. Ya lanjut. Ya. Apa tadi pertanyaannya apa Mas? Jadi gini Mas Ferry ya, kan yang namanya komunitas kan itu kan pasti kan nggak lama gitu Mas Ferry ya. Apakah kita bisa gitu loh organisasi Ibnu IPPNU mewadahi mereka gitu loh? Gini, apa artinya? Bukan berarti kita harus berubah menjadi organisasi komunitas ya. Enggak, tidak. Saya tadi yang disampaikan benar bahwa yang namanya organisasi komunitas itu sifatnya hanya sementara ya. Mereka itu tidak mempunyai basis basis ideologi yang kuat, nggak punya. Kalau kita kan jelas basis ideologinya sudah jelas kan. Kita bergerak landasannya ya landasan ideologi ya kan, bukan landasan hanya seneng-seneng menyatukan minat saja, tidak. Tapi kita ya organisasi yang dilakukan atas
sebuah perjuangan kan kayak gitu. Ya. Nah, yang saya sampaikan seperti ini. Kita harus ya yang namanya organisasi saat ini bertransformasinya itu artinya dalam arti kita melakukan gerakan-gerakannya untuk bisa menampung teman-teman yang memang anak-anak milenial seperti minatnya di komunitas kayak gitu. Caranya jelas? Begini loh Mas, jadi mungkin ya udah jelas Mas Ferry. Iya. Gimana? Jadi gini apa sih namanya, kan sekarang kan banyak ya yang anak-anak yang hobi mungkin nge-game ataupun hobi yang lainnya gitu lah, atau mungkin hobi bersepeda gitu kan. Setidaknya kan mereka bisa terwadahi gitu ketika bergabung dengan IPNU dan IPPNU, karena kita tidak bisa dipungkiri Mas Ferry ya, yang namanya organisasi IPNU dan IPPNU itu kan arahnya kan pergerakan itu kan luas gitu Mas Ferry ya. Jadi kan ketika mereka mungkin bisa bergabung di dalam IPNU, mungkin bisa menemukan teman yang kebetulan hobinya sama gitu loh. Jadi mungkin yang banyak orang yang belum tahu itu mengenai. Betul. Iya. Betul. Halo Mas Ferry. Makanya kita harus lebih. Halo, jelas suaranya? Halo masuk. Jelas. Jelas. Artinya kita harus Mas, lebih terbuka lah. Lebih terbuka untuk teman-teman yang emang belum bergabung, dan teman-teman milenial dengan cara ya menawarkan atau sebuah yang memang mereka butuhkan itu apa sih saat ini, ya kan? Bisa kita buat kegiatan yang berbasis seperti yang dilakukan oleh teman-teman komunitas, tapi tapi tetap nilai-nilai dakwah kita juga harus tetap disampaikan, yang paling penting itu. Contoh di kita ini kan ada yang namanya NU Backpacker itu ya Mas ya. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. NU Backpacker itu kan juga teman-teman yang memang secara minatnya itu sama, bergabung di NU Backpacker itu. Ya kan? Tapi mereka juga tetap menyampaikan apa yang menjadi tujuan pergerakan kita itu. Tapi kemasannya, saya bilang kemasannya ini yang harus kita lakukan secara lain kayak gitu loh Mas. Ya Mas, jadi gini Mas Ferry, apa sih ada bertanya gitu dari rekan IPNU. Bertanya gini Mas Ferry. Bagaimana sih caranya mengubah niat rekan dan rekan kita yang dulunya hanya ikut-ikutan bergabung di IPNU ataupun IPPNU hingga menjadi sungguh-sungguh gitu loh. Cara mengubah itu seperti apa gitu Mas Ferry? Hingga menjadi apa? Menjadi mungkin kader yang militan gitu loh. Oh ya. Pertama gini. Kalau kita ini mau jadi kader militan itu yang pertama harus tetap mengikuti semua proses-proses yang ada dalam organisasi. Itu sangat penting. Proses-proses yang baku itu kan ya kegiatan kaderisasi kan. Ikut pengkaderan, mulai dari Makasta, Lakut, Lakmut dan lain-lain lah. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada kader tapi belum mengikuti kegiatan pengkaderan ya belum soheh lah, belum bisa dikatakan militan menurut saya seperti itu. Nah setelah itu sudah senang dulu. Jadi kan organisasi ini adalah sebuah, ya tadi saya sampaikan, rumah yang memang Anda sukai, Anda senangi. Kalau Anda sudah senang ya sudah, apa yang Anda lakukan untuk organisasi ini akan dengan niat dulu, senang, dan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Nah, ini yang memang harus ditingkatkan oleh teman-teman pengurus. Makanya kita jangan monoton dalam melakukan agenda-agenda kaderisasi.
harus lebih inovatif, kreatif dan lain sebagainya, ya kan? Halo? Iya betul. Iya loh Mas Eri, masih tersambung ya? Masih. Iya betul sekali. Karena mungkin tadi pertanyaan itu ya sering ya, mungkin dihadapi oleh rekan-rekan kita di tingkat ranting mungkin hal semacam itulah Mas Eri. Iya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya gini Mas Eri. Di dalam organisasi ya kan di tingkat ranting gitu kan. Terkadang kan gini Mas Eri, ini ada pertanyaan dari rekan ya, rekan-rekan kita, dari rekan sorry, kan gini. Ketika seorang apa ya kader itu ketua lah, seorang ketua itu ketika merangkap jabatan gitu, kebetulan dia menjadi mungkin masuk jajaran jabatan di kepengurusan PAC. Nah terkadang ketika ada yang masuk ke jajaran kepengurusan PAC itu, ada yang namanya permasalahan di ranting itu cara menyikapinya seperti apa sih itu Mas Ferdi? Rangkap jabatan. Iya gitu loh. Mas, gimana? Rangkap jabatan gimana? Maksudnya gini Mas Ferdi. Jadi kan gini kan, yang namanya pengurus kepengurusan PAC kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada yang diambil dari kepengurusan ranting gitu kan Mas ya. Dan ketika ada salah satu kader terbaik dari ranting itu diambil oleh PAC, dalam artian menjabat di PAC. Terkadang mungkin di dalam ranting itu muncul suatu dinamika, entah itu kecemburuan sosial atau apa gitu loh. Dan mungkin cara mengatasi permasalahan seperti itu bagaimana gitu Mas Ferry? Ini banyak yang menanyakan hal seperti ini gitu Mas Ferry. Oke. Kita ini masalah klasik sejak saya dulu ya. Kayaknya masih ada berarti ya? Iya, masih ada. Masih ada ya. Begini, yang perlu diketahui teman-teman adalah bahwa kita ini organisasi yang punya aturan. Ya kan? Organisasi kita ini organisasi yang punya PDPRT. Kita punya PDPRT, peraturan dasar dan peraturan rumah. Ya kan? Itu mencakup semua instrumen ataupun aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua kader dan anggota. Itu yang paling penting. Persoalan rangkap jabatan itu juga aslinya sudah diatur. Ya. Sudah diatur oleh PDPRT ataupun PO, peraturan organisasi, ya, supaya organisasi ini berjalan secara lancar, kayak gitu. Nah, kalau terjadi rangkap jabatan, ya, rangkap jabatan itu berarti yang harus dilakukan adalah memilih salah satu, ya, apa itu mau bertahan di rantingnya atau di PAC-nya, ya gitu. Tapi yang perlu ketahui, dipahami teman-teman semua adalah adanya PAC itu, PAC dikatakan dia itu bagus atau tidak, bukan karena PAC itu melaksanakan kegiatan terus, bukan. Ya. Tapi PAC tersebut punya ranting-ranting yang memang efektif secara pergerakannya, itu yang paling penting. Contoh misalkan PAC Wanasari, ya, kegiatan terus. Tapi jebule rantingnya sing ngurip mung loro, ya kan. Padahal desanya akan misalkan seperti itu, sama menurut saya bukan sebuah keberhasilan. Kalau kegiatan terus tapi ranting-rantingnya itu hanya sekedar partisipan. Dia hanya ikut-ikutan. Dia tidak bisa, ranting-ranting tidak mempunyai hero pergerakan yang tinggi. Itu bukan sebuah keberhasilan. Menurut saya seperti itu. Nah, makanya yang paling diprioritaskan adalah bagaimana kader-kader itu bisa mengisi, kayak misalkan di PAC mengambil teman-teman ranting-ranting yang memang dia potensial kadernya, ya kan. Menurut saya harus memberikan kesempatan teman-teman kader tersebut untuk bisa menghidupkan ataupun menggerakkan ranting-rantingnya lebih efektif. Gitu. Ya. Jadi harus, kalau ketentuan di PDPRT kita harus itu sudah jelas pasal apa namanya, kalau ada kader atau pengurus yang merangkap
3 bulan. Diberi waktu 3 bulan untuk memilih mau tetap di tingkatan yang atasnya atau yang sebelumnya kayak gitu. Berarti diberikan pilihan Mas Ferry ya. Mungkin Oh iya. mau yang diprioritaskan itu yang mana gitu. Apakah ingin di Iya. atau mungkin di Pacau ya. Berarti sudah jelas Iya, jangan nanti kesannya kita ini organisasi yang kekurangan kader lah. Iya. Ya, siap Mas Ferry. Terus Nah, gini Mas Ferry. Pertanyaan selanjutnya gini. Jadi kan Ibnu kan dan Ibnu itu kan kebanyakan kan anggota itu kan para pelajar gitu ya. Dan para pelajar itu terkadang dilema gitu Mas Ferry. Sebenarnya ini bukan masalah memilih ya gitu. Jadi mungkin skala prioritas gitu loh. Jadi banyak juga yang ketika sekolah gitu. Jadi banyak yang lebih mementingkan sekolah tapi organisasi ditinggalkan atau mungkin sebaliknya gitu. Ada yang lebih mementingkan organisasi mungkin karena di organisasi dia merasa nyaman dan sebagainya. Akhirnya mungkin dibangun perkuliahan ataupun sekolahnya berantakan gitu. Ada juga yang seperti itu bahkan banyak gitu Mas Ferry. Dan itu pandangan Mas Ferry terhadap dinamika yang seperti itu seperti apa gitu Mas Ferry? Untuk pertanyaan tersebut kemarin PC Ibnu mengadakan diskusi yang temanya belajar organisasi go gitu. Itu menurut saya tepat untuk menjawab pertanyaan tadi ya kan. Seorang aktivis sekarang yang emang udah nggak zaman aktivis organisasi, dia terbengkalai. Proses belajarnya itu terbengkalai, sudah nggak zaman ya kan. Udah nggak zaman sekarang itu. Kalau dulu aktivis, entah itu aktivis organisasi mahasiswa, aktivis organisasi kepelajaran, kepemudaan, kalau diaktif pasti akademiknya jeblok, kayak itu kan. Iya betul. Karena dulu situasi dan kondisinya lain dengan sekarang. Dulu itu bagaimana yang namanya kekuatan organisasi itu melawan sebuah hegemoni penguasa yang otoriter ya kan. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang pemerintahnya terbuka, arus informasi juga serba terbuka. Jadi udah bukan perlawanan lagi lah. Pertanyaannya tadi harus bagaimana, memilih mana? Yang pilih dua-duanya menurut saya seperti itu. Kuncinya satu, bisa membagi waktu dengan baik. Pertama itu. Kalau saya mengatakan pilih organisasi ya itu salah juga karena organisasi kita organisasi pelajar, organisasi yang memang tugas utamanya adalah mengedukasi, ya kan? Memberikan pengajaran, mengedukasi anggota-anggotanya, kader-kadernya untuk menjadi kader-kader yang memang terpelajar, kayak gitu. Kalau organisasi pelajar malah pengurus, kader, anggota ataupun ketuanya itu nggak belajar ya, menurut saya kurang pas dengan nama organisasi kita yang besar ini, kayak gitu Mas, ya kan? Iya. Makanya selalu saya itu kalau ngobrol sama teman-teman kader anggota ya, yang baru kenal, saya tanya sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, enggak sampai kerja di mana, enggak, ya kan? Yang saya tanya pertama itu kuliah di mana, sekolah di mana, karena organisasi kita organisasi pelajar Mas, begitu, tidak bisa hanya dianukan salah satu. Sebentar. Iya siap. Ya sebentar rekan kita. Mungkin ada yang bertanya ya dari rekan kita Novi ya. Terima kasih sudah bertanya, nanti tunggu sebentar karena ada kendala teknis ya dari narasumber gitu. Jadi silakan sekali lagi barang ada yang mau bertanya rekan-rekan kita, silakan ajukan di kolom komentar. Halo Mas Ferry. Halo. Ya halo tersambung. Oke. Tapi iya sih oke tersambung. Sudah. Oke. Berarti gini Mas Ferry ya.
lanjutkan lagi tadi pertanyaan tadi. Oke, Ya silakan kan? silakan. Menurut saya pengurus yang saat ini menjabat jadi pengurus di tingkatan apapun ya, baik itu PAC, cabang, itu harus menyesuaikan teman-teman yang memang waktu-waktunya waktu pelajar. Menurut saya himbau seperti itu. Makanya kegiatan IPNU itu hari Minggu ya kan, hari weekend dan lain sebagainya, hari libur. Itu ya karena mencari waktunya liburnya para teman-teman pelajar kayak gitu. Dua-duanya sama penting ya kan. Di organisasi ya kita belajar, di sekolah ya kita belajar kayak gitu. Jadi semuanya harus balance. Harus balance, harus seimbang supaya kita ini benar-benar menjadi seorang menjadi organisasi keterpelajaran. Kita lihat itulah, kita lihat founding father kita lah, pendiri IPNU itu. Pendiri IPNU itu Profesor Dr. Kiai Haji Tolkah Mansur. Nah, Profesor Doktor Mas. Profesor dosen ahli hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Satu-satunya profesor di NU ya, profesor pertama yang ada di NU yaitu pendiri kita. Nah, kita lihat dari historisnya sih aja, founding father kita ada orang terpelajar, ya kan? Jadi kita sebagai anggota kader penerusnya ya harus bisa mengikuti jejaknya founding father kita kayak gitu. Jangan malah nggak sekolah, nggak memprioritaskan kegiatan akademik. Menurut saya itu kurang tepat lah kayak gitu. Iya. Ya berarti yang hal semacam itu kurang tepat Mas Ferry ya. Kadang mereka itu apa ya? Istilahnya itu punya dalih sendiri gitu Mas Ferry loh. Toh di organisasi juga belajar gitu sama gitu. Itu mungkin dalih mereka gitu Mas Ferry. Jadi gini Mas Ferry, ada pertanyaan lagi. Iya, ada pertanyaan lagi Mas Ferry. Dari rekan Anita nih. Oh gini, ada pertanyaan katanya, bagaimana tanggapan atau solusi dalam menyikapi seorang yang ikut organisasi terlebih di ranah IPNU dan IPNU, tetapi di luar tidak menunjukkan kejiwa organisasi dan bahkan beda pergaulan dalam artian ikut dalam pergaulan bebas. Jadi mungkin kita lebih berjelas lagi Mas Ferry ya. Jadi solusi ya, tanggapan dan solusi ketika seorang kader IPNU kan dia ikut IPNU gitu, tapi ketika sudah di luar IPNU itu dia tuh terjerumus di dalam pergaulan bebas gitu. Dan tanggapan Mas Ferry terkait persoalan tersebut dan solusi itu seperti apa gitu Mas Ferry. Jadi banyak juga ternyata seperti itu. Oke. Berarti masih ada yang belum maksimal dalam pelaksanaan kaderisasi ataupun dakwah yang kita lakukan. Itu yang paling penting ya kan. Mungkin ada yang belum maksimal sehingga masih kita belum bisa memfilter ataupun mengedukasi teman-teman pengurus anggota yang memang tidak sesuai dengan apa yang jadi fitrahnya organisasi lah kayak gitu. Ya kan? Saya itu sejak berIPNU sekarang kalau keluar naik motor aja ke tangga desa dan lain segala macam, nggak pakai celana panjang itu udah nggak berani Mas, biasanya gitu. Sejak berIPNU lah kayak gitu. Itu nggak pakai celana panjang Mas, nggak pakai celana panjang itu saya udah nggak enak kayak gitu kan. Lah ini berarti kan kalau ada yang masih semacam itu, satu mungkin ada yang belum maksimal dalam melaksanakan dakwah ataupun kaderisasinya. Yang kedua, ya makanya bujenda blek kan kayak gitu kan. Aja bujenda kan kayak gitu. Itu ada dua kemungkinan. Yang perlu kita lakukan ya pertama memaksimalkan bahwa kita ini organisasi-organisasi yang mempunyai visi dakwah lah kayak gitu. Itu yang paling penting. Dengan modernisasi dakwahnya seperti apa, metodenya seperti apa, tapi nilai-nilainya itu ada kayak gitu loh Mas. Jadi
menurut saya kalau teman-teman anggota IPNU, IPPNU yang memang sudah tergabung dan memang itu sudah mengikat dirinya, insya Allah nggak ada yang seperti itu. Nah, apa di luar batas-batas norma apa namanya, norma yang berlaku itu menurut saya enggak kayak gitu. Ya jadi. Halo? Ya halo masuk. Jadi mungkin ada apa ya namanya kurang efektifan ya Mas Ferry dalam segi pengkaderan ya. Jika terjadi hal semacam itu ya. Ya. Dan ini ada betul. pertanyaan lagi Mas Ferry. Ya gimana? Ya, lalu. Silakan. Lanjut aja, lanjut. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi Mas Ferry. Ada pertanyaan katanya gini. Menurut Mas Ferry yang terhormat ini, bonus apa yang dinilai paling besar nilainya selama bergelut di IPNU ataupun IPPNU gitu? Bonus terbesar katanya Mas Ferry. Oke, bonus terbesar bagi saya adalah persaudaraan. Ya, itu yang paling istimewa bagi saya itu. Saya bisa nambah saudara, nambah teman, nambah jaringan, itu adalah hal yang memang sangat luar biasa bagi saya. Loh, kalau kita pikir itu kita ini dapat apa selain memang kita dapat seduluran, kita dapat teman, kita dapat manfaat jaringan di berorganisasi ini. Halo, bisa didengar? Masih tersambung. Ya, silakan lanjut. Masih. Ya. Oke. Sehingga dari banyaknya saudara, banyaknya teman, banyaknya jaringan, itulah kita bisa memanfaatkan mendapatkan manfaat dari punya banyak teman, banyak saudara tersebut, ya kan. Tapi kita kan organisasi bukan organisasi profit, bukan organisasi nirlaba, kan gitu kan. Bukan organisasi yang mendapatkan, yang menghasilkan finansial, ya kan kayak gitu. Yang kita dapatkan yaitu ini organisasi ini organisasi non profit, organisasi sosial yang bisa meningkatkan atau menambah jiwa sosial kita, kan kayak gitu. Pertanyaan tadi saya menjawab bahwa yang paling penting adalah saya nambah saudara, nambah teman, kawan, relasi, jaringan, sehingga saya bisa melakukan apapun kalau kita punya banyak relasi, ya kan. Kita punya duit, nggak punya relasi, bingung Mas, bingung. Tapi kita nggak punya duit, tapi punya relasi, itu masih bisa ketulung, kayak gitu. Kalau saya dapat beasiswa di Kemenpora, ya, beasiswa S2 di Kemenpora itu ya bukan karena Ferry itu pinter banget, bukan karena Ferry itu rajin banget, enggak, ya kan. Itu karena punya jaringan relasi yang terbangun dari berorganisasi itu, sehingga ya alhamdulillah dapat manfaatnya lah kayak gitu. Oh iya, itu bonus ya Mas Ferry, bonus yang terbesar itu Mas Ferry ya. Paling Mas besar. Ferry ada, iya. Jadi gini apa ya, Mas Ferry kan sudah lama berkiprah di itu udah berapa puluh tahun Mas Ferry? 10 tahun ada? 2008 saya mulai. Oh, berarti udah 11. Hampir 12 tahun. Udah hampir 12 tahun lah ya. Ini ada pertanyaan lagi Mas Ferry nih. Gimana? Pendekatan yang efektif kepada para remaja atau pelajar masa kini dalam proses rekrutmen anggota IPNU atau IPPNU gitu. Jadi pendekatan yang paling efektif itu seperti apa gitu Mas Ferry katanya? Dalam merekrut anggota IPNU dan IPPNU gitu. Pendekatannya tetap pendekatan persuasif pertama itu, ya kan. Pendekatan persuasif. Kalau dianalogikan, kalau diibaratkan itu kita ini kayak kondektur bis, Mas. Ya kan? Kondektur bis, paham ya? Kenet. Iya, paham. Kenet bis. Tugasnya itu kan kita cari penumpang, ya kan? Cari penumpangnya itu ya pasti harus menawarkan
apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Misalkan kita carinya penumpang, ya kita tawarkan ini bisnya menarik, bisnya bagus, ber-AC, dan lain sebagainya, ya kan. Begitu juga kita. Itu dalam mengajak teman-teman yang belum tergabung, melakukan pendekatan persuasif, kita metodenya metode yang memang menarik bagi mereka, kayak gitu. Menarik bagi mereka, sehingga kalau mereka sudah masuk di dalamnya, kita yang jadi kemudinya, kan kayak gitu. Kita bisa mentransfer pengetahuan, mentransfer ideologi, ya lewat ketika mereka sudah mau bergabung. Kalau belum mau bergabung kan susah. Kita mau ngomong apa aja juga belum tentu mereka bisa nerima, kan kayak gitu. Makanya pendekatannya persuasif dengan metode yang emang inovatif. Sekarang itu inovatif dan kreatif, Mas. Itu kuncinya. Kuncinya. Kuncinya inovatif, kreatif. Kalau teman-teman bisa mengaplikasikan itu, insya Allah nggak akan kesulitan itu yang namanya cari kader-kader baru, anggota-anggota baru dalam melakukan agenda-agenda kaderisasi. Itu menurut saya. Baiklah Mas Heri. Dan ini ada pertanyaan lagi Mas Heri ya. Pertanyaan adalah gini Mas Heri, katanya cara mengingatkan anggota biar tetap semangat dalam berhikmah itu bagaimana Mas Heri? Bagi apa namanya, mengingatkan untuk bagi mereka, yang pertama harus meyakinkan mereka bahwa organisasi ini organisasi yang memang memberikan manfaat untuk mereka. Itu yang paling penting, ya kan? Ya, betul. Bahwa kita ini organisasi yang bisa berguna bagi mereka. Itu. Kalau kita sudah meyakinkan mereka bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah hal yang bermanfaat, insya Allah mereka itu akan loyalitasnya tinggi, militansinya tinggi, dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi kalau di tingkatan ranting, tingkatan PAC, itu kadang ribut-ribut, kadang tukaran dewe-dewe, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu jangan dianggap itu sebagai organisasi, sebuah masalah yang besar. Enggak, itu sebagai dinamika yang memang harus terjadi. Ya kan? Dinamika yang harus terjadi di tiap kepengurusan, sehingga itu bisa meningkat menjadikan mentalitas mereka itu kuat, kayak gitu. Nah, kalau sudah melewati fase yang semacam itu, insya Allah militannya itu sudah nggak diragukan lagi lah, menurut saya seperti itu. Jadi mungkin kalau ukur seorang kader yang militan itu bisa ditinjau dari seberapa banyak dia berhadapan dengan masalah dan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin seperti itu Mas Ferry ya. Ya, itu sebagai sebagai pengasah bagi mental teman itu. Kayak gitu. Ya Mas Ferry. Ini ada pertanyaan lagi Mas Ferry ini. Dari sahabat yang direkan ini. Pertanyaan gini Mas Ferry. Katanya penyakit apa sih yang membuat organisasi itu ruwet, tidak tertata itu, dan gimana cara menyelesaikan penyakit tersebut gitu Mas Ferry? Oke. Yang paling utama di organisasi kita itu ya komunikasi, ya kan. Komunikasi yang harus dibangun secara baik dan kekeluargaan. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah seorang ketua lah, ini wabil khusus tugasnya ketua khususnya, ya kan. Kalau seorang ketua, pemimpin itu bisa menciptakan pola komunikasi yang baik, yang harmonis, kekeluargaan dengan sesama anggota dan pengurusnya. Insya Allah itu hal-hal yang menjadi faktor perpecahan di internal itu tidak akan terjadi. Kalau dengan komunikasi yang terbuka, kita semua ini persoalan yang sering dalam terjadi perpecahan di organisasi kan itu pertama beda pendapat, ya kan. Itu mending kalau beda pendapat, tapi yang repot itu beda pendapatan, gitu, ya kan. Beda pendapatan.
Itu yang malah bikin sering ribut, pecah ya seperti itu. Ya kan? Artinya beda pendapatan itu apa? Artinya tidak adanya keterbukaan dalam internal organisasi. Itu pasti akan pecah itu nanti organisasi itu. Makanya kita teman-teman di Wanasari ya Ibnu IPPNU yang saat ini jadi pengurus, wabil khusus jadi ketua, harus bisa akuntabilitasnya itu harus dijaga, ya kan? Keterbukaan, saling sharing, rembugan, ya dengan teman-teman pengurus itu harus dijaga. Kan biasanya lah apa namanya orang dianggap orang dijak rembugan, ya kan? Orang dijak rapat gitu kan susah. Itu akan selalu menjadi alasan-alasan kayak gitu. Komunikasi yang paling penting. Jadi ya emang dari dulu ya permasalahan komunikasi itu menjadi apa ya permasalahan yang terus berkesinambung itu loh. Ini ada gini Mas Ferry, ada pertanyaan Mas. Ini dari PAC Ibnu IPPNU Japan nih Kabupaten Blora nih. Ternyata bukan hanya dari Wanasari saja yang mengikuti atau diskusi ini, ternyata ada yang dari luar Kecamatan Wanasari juga bahkan luar kabupaten. Pertanyaan gini Mas Ferry, ini sebenarnya permasalahan klasik Mas Ferry ya. Terkait gini, bagaimana cara mengatasi ketika ada salah satu kader yang ikut organisasi yaitu Ibnu dan Banser gitu. Dia sudah ikut Ibnu tapi masih saja dia ikut Banser gitu Mas Ferry. Itu cara menyikapinya itu seperti apa gitu Mas Ferry? Ini totok wae Mas nek ngono kuwi. Enggak, itu persoalan udah lama lah ya kan. Satu sisi saya pernah matur ke Ketua Ansor Jawa Tengah waktu itu masih Mas Ikhwan waktu itu. Saya sampaikan, Mas, jadi di teman-teman di bawah banyak yang curhat bahwa banyak anggota-anggotanya yang diajak ikuti Klatsar Banser, ya kan? Jadi Banser, PAM dan lain sebagainya. Padahal usianya masih Ibnu, kayak gitu kan. Terus saya ngomong, terus nasihannya, ya saya juga udah Mas, juga persoalan yang perlu dibicarakan. Saya juga udah instruksi ke teman-teman Ansor di bawah untuk mengkualifikasinya lebih baik lagi, ya kan. Kalau dia masih usia Ibnu, ya jangan boleh ikut dulu kayak gitu. Lah, tapi persoalannya lagi, Ibnunya juga harus lebih giat dalam melakukan agenda kaderisasi, khususnya di Kelatama, ya kan. Mereka itu kan lihat Banser senang, Mas. Ya, betul. Banser yang lagi masyhur ini lagi top-topnya ini, populernya ini kan sehingga orang lain itu melihat Banser penasaran. Banser apa sih? Sehingga dia penasaran pengen ikut. Begitu juga teman-teman kita, banyak yang pengen ikut. Gitu kan. Dia penasaran pengen ikut padahal usianya masih 17 tahun misalkan. Masih 16 tahun, ya kan. Pengen ikut yel-yel, hum sumareka itu misalkan ya gitu kan. Ya, betul. Itu yang mereka inginkan. Tapi kalau ibunya itu bisa membuat sebuah agenda kaderisasinya lebih masif, yang persis semi militer seperti Banser kan di Kelatama, wadahnya di Kelatama kayak gitu, sehingga insya Allah pasti akan bisa. Mereka pasti ikut CPP-nya lah, karena dia usianya masih Ibnu kayak gitu Mas. Dan kalau pimpinan ya pengurus ataupun ketua yang lagi lihat anggotanya seperti itu harus tanyain, ente pan melu Banser apa Ibnu gitu. Kalau Banser dia mending Ibnu gitu. Jadi harus diberikan nah misalkan tetap ente sampean itu masih waya Ibnu lah, jangan Banser dulu. Masa wurunga bahasanya gitu. Masa wurunga orang keren besok kayak aku. Iya. Halo. Masih bersama Mas Ferry. Iya, siap. Terus ada pertanyaan lagi Mas Ferry. Ini makin malam ternyata makin banyak juga pertanyaan nih. Kita sudah
sekitar 1 jam lebih Mas Ferry ya berbincang-bincang Mas Ferry. Sampai jam berapa kita ini? Ya mungkin jam 9.25 menitan lah. Sebentar lagi lah Mas Ferry ya. Oh ya, Ini oke. Ini ada pertanyaan Mas Ferry nih. Katanya gini Mas Ferry. Gimana? Bagaimana peran penting organisasi IPNU dan IPPNU terlebih dalam masa milenial gitu. Peran penting organisasi IPNU IPPNU itu apa sih Mas Ferry gitu katanya Mas Ferry. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya Mas? Gini, pertanyaan gini loh. Bagaimana peran penting organisasi IPNU dan IPPNU terlebih dalam masa milenial gitu. Dalam era milenial. Milenial, masa milenial. Iya, perannya gitu. Peranan pentingnya apa gitu Mas? Peranan pentingnya yang namanya kita kan di era digital ya, era revolusi industri 4.0 lah, gitu kan. Di era revolusi industri ini ada ke depan banyak hal-hal yang memang bisa dikerjakan oleh sebuah mesin, rasanya itu. Mesin itu mesin robot atau mesin yang berbasis aplikasi Android dan lain sebagainya. Kayak gitu, Mas. Iya Mas Ferry, masih tersambung Mas Ferry. Halo. Mas Ferry. Mentalitas dan jiwa sosial yang ada pada diri manusia. Itu yang paling penting. Itu tidak akan bisa tergantikan hanya dengan kecanggihan teknologi, tidak bisa. Peran pentingnya apa? IPNU di tengah saat ini adalah untuk untuk membentuk karakter teman-teman milenial ya di era revolusi industri 4.0 ini. Itu yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Nah, makanya kita organisasi IPNU dan IPPNU juga harus gencar-gencarnya memberikan edukasi kepada teman-teman milenial, baik dengan cara yang kreatif dan inovatif, sekali lagi saya sampaikan, supaya mereka menarik. Penampilannya teman-teman itu juga nggak boleh penampilan tua, Mas. Ya Mas Ferry masih tersambung. Masih ya? Ya tapi ini gambar visualnya menghilang Mas Ferry, videonya gitu. Halo? Mas Ferry. Namanya ada kendala terkait teknis ya. Jaringannya agak kurang bagus gitu. Nanti pihak teknisi akan kembali menghubungi pihak narasumber. Oh ya, sebelumnya mungkin karena saking banyaknya pertanyaan itu ya. Jadi akun Facebook PAC IPNU IPPNU Wanasari itu banyak pertanyaan. Bukan hanya dari akun Facebook saja, bahkan dari WA juga, WA grup PAC Wanasari maupun japri langsung ke Mas Ketum ataupun ke yang lain itu. Benar-benar banyak sekali. Jadi mungkin ya kami ya dari PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Wanasari mungkin mohon maaf apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan kita yang mungkin tidak tersampaikan kepada narasumber. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi karena saking banyaknya sebuah pertanyaan. Mohon tunggu sebentar, nanti pihak teknisi akan menghubungi Mas Ferry. Halo? Tapi ini masih live. Lalu nunggu.
Jadi terkadang apa ya, hal-hal semacam ini itu apa namanya, menguji apakah rekan-rekan itu setia atau tidak gitu. Terima kasih ya kepada rekan-rekan kita yang masih setia. Halo Mas Ferry, masih tersambung? Mas Ferry, suara saya jelas? Mas Ferry. Halo Mas Ferry. Halo? Iya, halo. Ya. Suara jelas Mas Ferry. Masih berlangsung? Iya, masih berlangsung. Mungkin Oh, iya. karena waktu juga sudah malam ya Mas Ferry ya. Iya. Terus apa? Mungkin sebelum saya mengakhiri diskusi online pada malam hari ini, mungkin semacam apa ya, closing statement ya dari Mas Ferry lah gitu. Silakan Mas Ferry, closing statement. Closing statementnya gini, yang namanya zaman itu nggak bisa kita lawan, ya Mas ya. Apa yang namanya zaman bisa diajak berkawan. Tuh. Kalau kita kita melawan zaman, berarti kita orang yang tidak mau menerima sebuah kehidupan. Gitu. Itu ya. Kalau kita nggak mau menerima sebuah perubahan zaman, itu berarti kita sebagai orang yang nggak mau menerima kehidupan. Nah, maka dari itu, zaman hanya bisa kita ajak berkawan lah. Yang namanya kita, organisasi IPNU, IPPNU harus bisa selalu mengiringi ataupun mengimbangi perkembangan zaman yang ada. Ya, sehingga memanfaatkan teknologi dengan baik dan positif, ya, mengedukasi teman-teman kader, anggota dengan cara yang modern, kekinian, dan milenial, ya, itu yang paling penting. Sehingga kita ini akan tetap bisa eksis di bumi pertiwi lah bahasanya kayak gitu. Ada dua organisasi yang memang dia akan hancur. Ada dua jenis organisasi yang dia akan hancur pada saatnya nanti. Yaitu pertama, organisasi yang punya banyak anggota tapi tidak terdidik dengan baik. Lalu yang satunya adalah organisasi yang memang secara organisasi itu terdidik tapi tidak mempunyai anggota. Itu. Makanya kita sebagai organisasi yang memang secara kuantitas itu banyak, ya, harus bisa diimbangi dengan kualitas yang mumpuni juga. Kualitas yang baik, kualitas yang memang dibutuhkan pada saat ini. Hingga IPNU IPPNU nanti tidak akan menjadi organisasi dua jenis yang tadi saya sebutkan. Ya kan? Makanya harus para anggota kader IPNU IPPNU yang pertama harus melek teknologi saat ini. Kedua, jangan malas membaca buku, yang paling penting itu. Dan ketiga, harus lebih mengupgrade, menginovasi gerakan dalam berorganisasi. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah ke depan IPNU dan IPPNU, khususnya di Kecamatan Wanasari, akan lebih baik lagi. Nah, saran saya untuk PAC Wanasari ini kan di tengah pandemi COVID seperti ini ya kan. COVID seperti ini, kalau mau buat diskusi online dan lain sebagainya itu harus jangan terpaku hanya dalam masalah organisasi saja kayak gitu. Tapi keluar dari persoalan-persoalan organisasi. Ya kan? Sehingga nanti
tidak hanya monoton. Ini kan apa namanya, tidak hanya monoton. Kita hanya sesama kader saja, tapi nanti keluar ya dengan teman-teman yang memang belum tergabung, mereka jadi tertarik, mereka akan jadi pengen penasaran di IPNU IPPNU seperti apa. Seperti itu aja Mas, menurut saya. Terima kasih Mas Ferry, closing statement yang luar biasa yang penuh makna sekali ya. Dan mungkin semoga ya pandemi ini segera berakhir dan mungkin kita dari PAC itu dari IPPNU Kecamatan Wanasari bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim ke Dewan Mas Ferry. Sekali lagi Mas Ferry, terima kasih atas waktunya. Mungkin halo? Ya, masih masuk Mas Ferry. Itu apa namanya? Saran saya satu lagi. Ini di tengah pandemi ini teman-teman IPNU juga harus ikut serta mengambil bagian lah dalam penanganan COVID-19 ini, ya kan. Terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetangga-tetangga bahwa apa sih COVID-19 harus yang dilakukan masyarakat seperti apalah kayak gitu. Kalau yang banjar dan lain sebagainya kan ada yang nyemprot dan lain sebagainya kan. Ya, IPNU ambil yang bagian yang lain kayak gitu. Sehingga peran IPNU di masyarakat bisa lebih terasa kayak gitu, Mas. Iya, siap Mas Ferry. Jaga jarak di rumah aja. Siap Mas Ferry. Terima kasih Mas Ferry atas waktunya Mas Ferry ya. Oke. Cukup ya? Assalamualaikum. Ya cukup Mas Ferry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekan dan rekan kita diskusi online pada malam hari ini ya, menyangkut organisasi IPNU dan IPNU. Mungkin kedepannya lagi dari PAC IPNU dan IPNU Wanasari akan mengadakan yang namanya diskusi lagi, tapi temanya tidak sama dengan yang sekarang gitu. Sebelum saya menutup diskusi online pada malam hari ini, izin saya menyampaikan closing statement ya dari pembawa acara gitu, dari moderator gitu. Organisasi dan pendidikan keduanya sangatlah penting. Memilih pendidikan dan meninggalkan organisasi ataupun memilih organisasi dan meninggalkan pendidikan itu juga bukan merupakan suatu pilihan. Jika organisasi dan pendidikan bisa berjalan beriringan, mengapa harus ada yang ditinggalkan? Organisasi bukan melulu tentang banyaknya kaderisasi, tetapi organisasi harus mampu menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi para aktivis untuk berkreasi dan berinovasi. Apalah gunanya sebuah kaderisasi bila organisasi ditinggalkan para penghuni? Oleh karenanya, sebuah organisasi harus senantiasa dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman serta bertransformasi agar tetap eksis dan senantiasa diminati. Demikian itulah closing statement dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu diskusi online pada malam hari ini terdapat banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati kata kita. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam 3B, belajar berjuang bertakwa, tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.